Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, kembali bersama saya, Pastor Henny Ranuntanot dalam ibadah yang sangat istimewa, Hari Paskah, Minggu 12 April 2020. Pemberitaan firman pada hari ini bertemakan kebangkitan Yesus memberi pengharapan, yang akan saya ambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-24. Namun saya akan bacakan pokok-pokok ayat saja yang akan kita bahas. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Umat Tuhan yang berbahagia, Paulus ketika itu berusaha menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia menghadapi masalah yang begitu serius ketika itu, karena umat di Korintus tidak percaya adanya kebangkitan orang yang mati. Dan Paulus sungguh memberikan satu tekanan, memberikan satu ketegasan, mencoba untuk memberikan penjelasan kepada umat Korintus di sana. Dan dia menjelaskan bahwa bila tidak percaya adanya kebangkitan dari orang yang mati, bagaimana dengan Yesus Kristus? Karena dikatakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi ada kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau kita baca di ayat yang ke-3, dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya yang pertama, Paulus ingin menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini telah ditulis oleh sejarah di dalam kitab suci. Maka ini jelas bukan satu penipuan. Paulus tidak sedang membohongi atau mengakali umat dari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di Korintus. Tetapi dia meyakinkan bahwa ini memang sudah ditulis dalam kitab suci. Dan yang kedua, Paulus sendiri ingin berkata, menjelaskan bahwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus itu disaksikan oleh Kefas dan oleh murid-murid Tuhan Yesus.
bahkan 500 orang lainnya. Dan Yakobus sendiri menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Serta Paulus akhirnya juga melihat dan menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus Tuhannya. Oleh karena itu, kita harus juga saat ini yakin bahwa Yesus yang telah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya, itulah Tuhan yang kita percaya. Itulah Tuhan yang menjadi satu-satunya harapan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang ketiga, saudara, Paulus juga menjelaskan bahwa ketika dia melihat perjumpaan dengan Yesus di dalam kebangkitan, maka dia mengalami kehidupan yang sangat berbeda. Dari 3 fakta ini, sekarang diperhadapkan dengan saudara dan saya. Apakah di hari-hari yang mencekam, yang menakutkan, di tengah-tengah permasalahan bukan saja nasional di negara yang kita cintai ini, Indonesia, tetapi secara global, virus corona sudah menggerogoti berbagai macam bagian. Ekonomi yang mengalami krisis yang begitu luar biasa. Banyak orang-orang yang telah tidak bekerja lagi. Begitu hancur hati kita melihat penderitaan demi penderitaan. Dan khususnya di kota Manado ini, mulai besok, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita semua beribadah di dalam rumah, menikmati Jumat Agung, tubuh dan darah Yesus. Dan kita harus yakin bahwa tubuh dan darah yang kita menerima kesatuan dengan Kristus, menerima kekuatan di dalam kuasanya. Dan pada Paskah hari Minggu kita mengalami kebangkitan bersama Dia. Selama 3 hari di kota Manado, semua orang tidak boleh keluar. Semua bisnis ditutup. Dan ini untuk memutuskan tali rantai dari terpaparnya wabah virus corona. Saudara, berbagai macam cara sudah kita mau usahakan. Bukan saja pemerintah di kota Manado ini, di Sulawesi Utara ini, tetapi juga dari pusat sampai Bapak Presiden dan seluruh pemerintah. Kita tidak tahu bagaimana harus memutuskan hal ini. Tetapi di hari Paskah, di hari kemenangan bagi kita, kita boleh belajar percaya bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan satu kebangkitan di dalam kuasanya untuk saudara dan saya. Belajar mempercayakan Dia yang sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, Paulus mengatakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Mengapa? Mengapa dikatakan sia-sia kepercayaan kita? Karena tentunya kita hidup masih di dalam dosa. Kita tidak mungkin bisa dilepaskan dari dosa kita, sehingga hukuman kita pastilah masuk di dalam neraka. Ya, sungguh sangat menakutkan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita boleh percaya dan belajar untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita di dalam kuasa kebangkitan Yesus. Ada kemenangan. Kemenangan atas seluruh hidup kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dan dari kuasa si iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan nubuatan, waktu Dia masuk di kota Yerusalem, yang pertama Dia katakan bahwa Dia akan ditangkap,
Yang kedua dia katakan dia akan diadili. Kemudian dia katakan bahwa dia akan disisa dan mati di atas kayu salib. Tanda kasih Bapa kepada saudara dan saya. Dia rela menderita begitu luar biasa untuk jiwamu, untuk jiwa saya, saudara. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak punya kepentingan untuk pribadinya. Tuhan tidak mengambil keuntungan untuk pribadinya. Karena yang diingini adalah saudara dan saya. Untuk dimenangkan, untuk diselamatkan, menerima mahkota kemuliaan itu. Dan yang keempat, Yesus sendiri berkata bahwa imam-imamlah yang akan menyerahkan dia dan melakukan penyalipan itu. Dan yang kelima dia katakan, waktu dia bangkit, dia mati, dia akan bangkit dari kematian di hari yang ketiga. Waktu mendengar nubuatan ini, semua nubuatan sudah terlaksana, telah digenapi. Hanya satu yang belum, yaitu kebangkitan dari kematian. Tentu orang-orang Yahudi begitu takut. Dia mencoba mencegah adanya kebangkitan dari kematian Yesus di hari yang ketiga. Maka dia menyuruh imam-imam untuk datang kepada Pilatus untuk meminta prajurit-prajurit untuk menunggu mayat dari Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya tidak ada kebangkitan itu. Begitu khawatir, begitu takut. Mengapa iblis tidak membiarkan kita memberitakan kebangkitan Yesus? Mengapa iblis takut mendengar kebangkitan itu? Karena yang pertama, kebangkitan Yesus adalah bukti dari keilahian Yesus Kristus. Membuktikan bahwa dia tidak berdosa, sehingga Yesus tidak dapat ditelan oleh maut. Tetapi kita semua orang yang berdosa, saudara. Berdosa dari turunan, natur dosa. Berdosa dari diri kita sendiri. Berdosa dari kekuatan-kekuatan dunia ini dengan segala keindahan dan kemewahannya, sehingga kita diseret kepada keinginannya yang begitu jahat dan memberontak kepada Tuhan. Tapi karena satu orang yang tidak berdosa itu, maka kita dimungkinkan untuk turut dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena darahnya di atas kayu salib tercurah buat saudara dan saya. Dan karena kebangkitannya, maka saudara dapat diselamatkan. Yang kedua, mengapa iblis tidak membiarkan bahwa kebangkitan itu disuarakan? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Bapa di surga ada di pihak daripada Tuhan kita Yesus. Maka kesaksian Yesus bahwa dia adalah pribadi ilahi adalah satu kebenaran. Sekali lagi, bahwa kesaksian Yesus bahwa dia adalah pribadi ilahi adalah satu kebenaran. Berarti Yesus benar-benar adalah Bapa itu sendiri. Yesus benar-benar Bapa itu sendiri. Saudara, saya pernah katakan di minggu lalu, kita tidak tahu masa wabah ini sampai kapan. Semua kita berjuang. Saya sungguh mengucapkan terima kasih, Tuhan sudah memakai Bapak Jokowi, presiden yang luar biasa. Begitu rendah hati. Orang luar di sana mengagungkan dia, sementara kita yang diberikan oleh Tuhan pelayan yang luar biasa untuk mengelola
betapa tulus hatinya untuk bangsa ini, untuk rakyat Indonesia. Semua kita tidak tahu, saudara. Tetapi beliau coba terus berusaha, bekerja dengan luar biasa. Dan beberapa negara mendukung kita untuk menolong, membantu, menyediakan pakaian TDP, obat-obatan dan lain-lain. Tuhan memakainya dengan luar biasa sebagai abdinya. Bagaimana hari ini saudara dan saya? Apa yang telah kita kerjakan? Semua kita ketakutan di tengah-tengah masalah ini. Semua kita punya masalah yang luar biasa beratnya. Pergi ketemu orang takut. Mau berjumpa dengan orang tua, kita dikatakan jahat, takut membawa carrier virus. Padahal Tuhan memerintahkan kita menghormati orang tua, mengunjungi dia. Begitu kerinduan kita dengan sanak keluarga, dengan adik-adik, kita ingin berjumpa, tapi saat ini kita dibatasi. Bahkan 3 hari tidak bisa kemana-mana. Kita boleh ada di dalam rumah, dan kita harus belajar untuk taat, mendengar perintah, karena pemerintah adalah abdi dari Tuhan. Dan kita mau juga berjuang bersama-sama, memberikan tanggung jawab kita sebagai warga, sebagai masyarakat, untuk bersama-sama bekerja, untuk meminta kepada Tuhan, belas kasih Tuhan di dalam rumah. Kita berdoa, sujud datang di hadapan Tuhan, untuk memohon ampun, untuk meminta belas kasih Tuhan. Saya teringat, saudara, kalau hari ini kita katakan bahwa kebangkitan Yesus membawa pengharapan buat saudara dan saya, satu buah lagu yang indah, yaitu pengharapanku hanya Yesus saja. Saya akan mengalunkannya buat saudara. Pujian yang sungguh membangkitkan kita, memiliki pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Wahyu 2
ayatnya yang Wahyu 2 ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-8 dulu saya akan bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Lalu dikatakan di sini, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, di tengah-tengah pergumulan hidup, wabah yang sungguh mengerikan, kita harus punya pengharapan untuk dapat ketenangan. Tapi satu hal yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, bahwa di manakah penderitaan yang kita alami hari-hari ini, mungkin beberapa orang bukan saja tentang wabah ini, tetapi ada yang lebih lagi punya pergumulan. Entah itu pergumulan dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam usaha. Saudara sedang menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan sedang berkata di sini, Wahyu 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, umat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau tetap setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada umat Tuhan. Barang siapa menahannya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, dikatakan di sini bahwa 10 hari, tidak lewat 10 hari bukan berarti literal, tetapi Tuhan sedang berbicara kurun waktu. Tuhan sedang berbicara bahwa penderitaan hari-hari yang kita hadapi, yang dialami, Tuhan ingin berkata bahwa tidak lebih dari waktu yang telah Tuhan tetapkan. Jangan saudara, semua ada di dalam kuasa Tuhan. Semua ada di dalam genggaman rencana Tuhan. Yesus berkata, aku adalah awal dan yang akhir. Berarti Yesus hadir senantiasa bersama kita dari titik awal. Baik titik awal penderitaan masalah yang ada, Dia hadir bersama-sama saudara dan saya. Dan Dia tidak pernah saudara meninggalkan kita. Dia tidak, bukannya Dia senang melihat setiap orang menderita. Tetapi di sini saya mau ingatkan sebagai ahli Tuhan, bahwa Dia tidak pernah membiarkan dan melihat kita sengsara dengan bercucuran air mata tanpa tangan Dia yang menggenggam kita. Dia selalu bersama-sama dari titik awal penderitaan dan sampai titik akhir dalam penderitaan setiap umat yang dikasihinya. Maka Tuhan berjalan bersama kita di setiap waktu. Kita tidak pernah berjalan sendiri, saudara. Apakah kita sungguh percaya? Kalau kita percaya bahwa Dia bangkit, maka Dia tidak pernah tertidur. Kalau kita percaya bahwa Dia bangkit, maka Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup dan selalu bersama-sama dengan kita, di dalam kita, dan menghidupi kita, memberikan nafas kepada kita. Dan Dia bukan hanya sekedar Tuhan yang mengizinkan orang percaya mengalami pergumulan. Ada beberapa teman saya
Suaminya terpapar COVID dan akhirnya meninggal. Dia tidak bisa mengiringi dengan pujian di dekat daripada suaminya. Dia harus melihat dari jauh. Betapa kita juga merasakan kesedihan yang amat dalam. Yang dia katakan, bagi teman-teman yang mau melihat pemakaman ini, boleh melihat dari Zoom, dari video. Betapa hati kita tersayat juga, saudara. Tapi apa maksud Tuhan? Di tengah-tengah pergumulan Tuhan mengizinkan masalah ini kepada orang percaya yang sungguh dikasihinya. Yesus adalah Tuhan yang telah menetapkan waktu dari pergumulan itu. Percayalah, saudara. Jadi yakinlah, semua ini pasti ada akhirnya. Haleluya. Kita harus percaya dan katakan amin, saudara. Kita harus percaya dan yakin bahwa semua masalah ini pasti ada akhirnya. Penghiburan dan pengharapan sejati bagi orang percaya melalui kuasa kebangkitan Yesus di dalam penderitaan, di dalam masalah yang kita hadapi bersama, bukanlah pengharapan di dalam pelepasan dari penderitaan itu sendiri, tetapi penghiburan dan pengharapan dari kuasa kebangkitan Yesus yang sejati bagi orang yang percaya di dalam penderitaan, di dalam masalah ini adalah perjumpaan dan pengenalan akan Yesus Kristus yang lebih lagi dari hari ke hari melalui setiap masalah yang kita hadapi. Yesus ingin setiap saudara mengenal Dia. Yesus ingin setiap saudara mengalami perjumpaan dengan Dia. Karena itulah kerinduan Yesus. Itulah keinginan Yesus. Agar setiap pikiran saudara dapat mengerti apa yang dipikirkan Tuhan. Agar setiap hati kita senantiasa mengarahkan kepada keinginan Tuhan. Dan perasaan Tuhan itu yang selalu kita waspadai. Agar kita tidak melukai dan menyalibkan Dia berulang-ulang kali melalui seluruh kehidupan kita. Di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-10, Wahyu 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Yesus pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sungguh mengerikan, saudara. Memang semua dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan keyakinan hari ini pada kita melalui kebangkitannya bahwa Dia akan melindungi saudara dan saya dari hari pencobaan atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Tuhanku, nama kota Bapakku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Tuhanku, dan namaku yang baru. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Para pemirsa, umat Tuhan yang dikasihi, kita jelas sudah mengenal. Memang Tuhan menghendaki untuk mencobai umatnya di bumi. Tapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, yang bertekun mengikut Dia,
dari pencobaan ini. Percayalah. Kita harus mengaminkan dan beriman kepada Yesus. Apa yang dikatakannya pasti ya dan amin. Dia tidak akan pernah mengingkari perkataannya sendiri, sabdanya sendiri. Ada satu tokoh yang ada di dalam firman Tuhan yang bernama Bartimius. Ketika dia mendengar ada anak domba yang datang itu, dia berteriak, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika Yesus mendengar, Yesus memanggil Bartimius. Tapi murid-murid yang pikir Yesus marah sama Bartimius. Dan apa yang dilakukan oleh Bartimius? Waktu Yesus memanggil dia, Bartimius berlari menemukan dan mendapatkan Yesus. Ketika dia mau berlari, dia melepaskan bajunya. Tanda apa? Ini artinya yang pertama bahwa Bartimius melepaskan sandaran hidupnya dari yang lama. Dia mendapatkan Yesus yang sungguh-sungguh sandaran yang sesungguhnya. Sandaran hidup yang benar, sandaran hidup yang memberikan janji, bukan janji palsu, tapi janji kehidupan yang kekal. Janji yang akan memberikan mahkota kehidupan bagi saudara dan saya. Dan waktu Yesus datang, Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang kamu inginkan?" Lalu Bartimius menjawab, "Guru, saya ingin dapat melihat." Saudara, yang pertama dia buka jubahnya, tanda dia meninggalkan sandarannya yang dahulu bukan Yesus, dan dia mendapatkan Yesus. Dia harus lepaskan sandaran yang bukan Tuhan, yaitu Kristus Yesus yang bangkit itu. Kalau hari ini saudara bersandar bukan pada Tuhan Yesus Kristus, bukan berpengharapan pada Tuhan Yesus Kristus, maka tinggalkan semua cara hidupmu yang lama. Berlari dan mendapatkan Yesus. Dialah kehidupanmu yang hari ini yang Tuhan inginkan. Kenali dia, jumpai dia, peluk dia, dapatkan kasihnya, temukan hatinya, dan kau akan menerima pikirannya, dan kita sanggup melakukan kehendaknya. Dan yang kedua, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia dapat melihat. Saudara, pertanyaan saya di hari Paskah ini, hari yang istimewa, hari kemenangan buat saudara dan saya dari maut, dari kematian, dari dosa, dari kuasa iblis. Kapan terakhir kalinya engkau melihat Yesus adalah Tuhan yang bangkit di dalam hidupmu? Sekali lagi saya ingin bertanya kepada setiap para pemirsa dan umat Tuhan yang berbahagia, kapan terakhir kalinya engkau dapat melihat kepada Kristus adalah sebagai Tuhan yang bangkit dalam hidupmu? Dia yang bangkit dapat merasakan penderitaan dari setiap kita orang yang percaya. Dia yang hadir bersama-sama kita, menetapkan akhir dari seluruh penderitaan kita. Yakin, saudara? Karena kebangkitan Yesus yang kedua adalah sangat penting, sangat signifikan. Karena dari kebangkitannya dia menjadi buah suluk kita. Dikatakan di sini di dalam 1 Korintus 15, tetapi tiap-tiap orang yang menurut urutannya Kristus sebagai buah suluk, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya
Kristus sebagai buah sulur. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ibrani 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Demikian pula dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Bapa menurut peraturan Melkisedek. Kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Kristus sebagai buah sulur. Artinya, kalau Yesus dibangkit dari kematian, maka kita akan ikut dibangkitkan dari kematian. Oleh karena itu firman Tuhan juga katakan, siapa yang mati di dalam Dia, dia tidak akan pernah mati. Walaupun dia sudah mati, tapi dia tetap hidup. Karena kita juga akan dihidupkan dalam sekejap di dalam 1 Korintus 15 kalau saudara baca selanjutnya, yaitu memiliki tubuh kemuliaan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Maka semua orang percaya akan mengikuti Dia karena Dialah yang sulur, yang dibangkitkan, memiliki tubuh kemuliaan. Seperti saudara dan saya akan menerima tubuh yang baru di dalam Kristus Yesus. Tubuh yang tidak akan bisa membusuk, tubuh yang tidak bisa berbuat dosa, tubuh yang tidak dihakimi oleh segala hawa nafsu kedagingan. Dan yang ketiga, bila Tuhan bangkit, maka kita diampuni. Karena bila Tuhan tidak bangkit, kita tetap dalam dosa. Maka kita menerima pengampunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda kebangkitan itu merupakan kemenangan Kristus atas kematian, atas setan, dan atas dosa kita. Kolose 2 ayat yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Yesus. Sesudah Yesus mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji nama Tuhan. Kita telah dibangkitkan oleh Tuhan. Kita diberikan kuasa oleh Kristus Yesus untuk mendapatkan kemenangan atas maut, atas setan, dan atas dosa-dosa kita. Maka setiap kita yang telah berjumpa dengan Kristus pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Apakah saudara telah mengalami kebangkitan Yesus di dalam hidup saudara? Hari ini kejar Dia, tinggalkan jubahmu yang lama, dapatkan Yesus, kejar Dia, dapatkan Dia, dan kuasa kebangkitan itu engkau alami, dan engkau akan menerima kemenangan yang dahsyat. Sehingga kita mempunyai pengharapan melalui kesaksian kita, melalui seluruh kehidupan kita, dan kita berani bersaksi tentang kebangkitan Dia yang sudah membangkitkan iman saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Sungguh bersyukur buat hari yang teristimewa ini. Hari penuh kasih yang Kau berikan kepada setiap umat Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh menerima Yesus sebagai satu-satunya jawaban dan pengharapan kami, yang mati dan bangkit dari kematian. Tanda Dia tidak dikuasai dosa, sehingga Dia mampu menghapus segala dosa-dosa umat manusia. Kami bersyukur oleh segala kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur oleh segala kasih dan sayang-Mu ya Tuhan. Engkau dengan sabar membimbing kami di tengah-tengah pencobaan ini. Kami percaya Engkau akan menolong, dan Engkau punya waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Karena kami mulai hari ini percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dari titik awal penderitaan, masalah dari seluruh dunia ini, Engkau selalu melihat kami. Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dan Engkau sendiri yang akan menyelesaikannya dengan waktu-Mu yang tepat. Terima kasih di tengah-tengah penderitaan ini. Kami belajar menemukan Engkau, berjumpa dengan Engkau, dan takut gentar kepada-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap setia memegang kasih Tuhan dan janji-janji Tuhan. Karena pengharapan kami hanyalah pada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami khusus juga berdoa untuk pemerintah di pusat, dari Presiden Bapak Jokowi dan seluruh pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagaimana usaha mereka, Tuhan berkati untuk memutuskan seluruh tali-tali Tuhan wabah ini. Dan kami percaya waktu Tuhan juga yang menentukannya, dan Engkau memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami. Di dalam perlindungan-Mu Tuhan, kami tetap percaya, beriman kepadamu, karena kami ada di bawah kepak sayap-Mu, dan Engkau melindungi kami dengan darah Yesus Kristus sendiri. Kuasa kebangkitan-Mu membawa kami Tuhan untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menolong pemerintahan di Sulut ini, dari Bapak Gubernur sampai seluruh pemerintah yang ada, untuk Kau berikan kekuatan, kesanggupan, kesabaran, serta hikmat-Mu untuk memutuskan tali dari wabah ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan seluruh medis di garis depan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Tuhan lindungi mereka Tuhan, dengan tangan Kau tudungi mereka, kuasa darah tutup bungkus mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat menjalankan tugas panggilan mereka dengan takut gentar kepadamu, dan tidak takut kepada seluruh kekuatan roh jahat iblis melalui wabah ini, sehingga mereka punya hati yang gembira karena Tuhan, sehingga imun daripada mereka tetap sehat seimbang Tuhan. Demikian juga abdi-abdi-Mu Tuhan, yang hari ini seluruhnya Tuhan memberitakan kabar baik tentang kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan kami diurapi, diberkati, dan diberikan kesehatan, kekuatan, dan imun yang seimbang. Terima kasih Bapa. Kami juga khusus berdoa untuk umat-Mu yang mendengar di rumah-rumah Tuhan. Biarlah mereka diberkati secara khusus, sehingga melalui firman ini di hari yang luar biasa ini, di hari Paskah, mereka menerima pengharapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, menerima ketenangan, damai, sejahtera, dan sukacita yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri, dan ibadah telah selesai, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu, para pemirsa, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Saya Pastor Heni Rawatama mengucapkan banyak terima kasih untuk para pemirsa dan umat Tuhan di rumah, khususnya yang ada di Manado dan sekitarnya. Anda telah mengikuti ibadah Paskah
12 April 2020, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan takut dan teruslah percaya bahwa Yesus di dalam kebangkitannya memberikan kuasa di dalam setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.